Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mengkritik tentang pendidikan di Indonesia, bahkan dalam berita-berita asing. Jadi ada statistik bahwa pendidikan kita ini yang paling di bawah, terutama pendidikan itu tadi tentang budi pekerti, ya, kemudian pendidikan yang lain. Jadi, nah sebenarnya banyak alternatif ya. Ketika orang tidak suka mengirim anaknya ke sekolah umum misalkan, itu kan banyak alternatif. Jadi bisa ke pesantren, bisa sekarang ada namanya yang disebut dengan homeschooling. Jadi sekolah di rumah aja. Itu karena Prof. Jadi takut anaknya terkontaminasi di lembaga pendidikan umum itu loh. Jadi itu kan katanya tidak cukup itu di sana itu, Pak. Takut nanti terkontaminasi ke pesantren atau homeschooling. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang di pesantren itu menjamin begitu bahwa di sana akan benar-benar terdidik dengan seluruhnya, bukan hanya akhlak dan budi pekertinya, tetapi juga keterampilan-keterampilan umumnya. Menurut jenengan seperti itu. Terima kasih Mas Habib. Memang akhir-akhir ini orang pada gelisah tentang pendidikan kita ini. Sebab berpikir pendidikan kan berpikir masa depan. Dan mereka itu sadar kok bahwa pendidikan ini tidak hanya bagaimana menjadikan pinter, tapi juga menjadikan hatinya jadi baik gitulah. Yang bagus. Iya, jadi berakhlak, berkarakter kan itu kan. Tapi lalu kemudian juga harus cerdas. Di samping cerdas juga harus punya terampil, punya profesi yang bagus kan itu. Pertanyaannya lalu pendidikan mana yang bisa dicontoh. Gini Mas Habib, saya seringkali membuat lelucon aja lah. Siapa yang harus kita tiru untuk menjadikan pendidikan itu yang bagus? Sebetulnya enggak usah bingung Mas Habib. Di rumah kita itu ada yang bisa ditiru. Di rumah kita masing-masing itu ada yang bisa kita tiru. Betul. Siapa itu? Ayam kita itu loh. Oh, ayam ya. Ayam. Kan lucu Mas Habib ya. Ya bukan lalu kemudian saya agar bisa dimengerti maksud saya itu saya menggunakan ayam bisa paham, contoh ayam. Ayam itu coba kita perhatikan. Kalau mau bertelur itu kan membuat sangkar dulu. Setelah sangkarnya selesai lalu telur satu, besok satu, lusa satu, sampai kalau tidak salah jumlahnya 11, 12. Itu telur ayam. Nah setelah telurnya 12 atau 11 itu, berikutnya kegiatannya kan mengeram. Senin ngeram, Selasa ngeram, Rabu ngeram, gitu kan? Sampai dia menetas. Itu kan? Baru setelah menetas kemudian anak-anaknya itu diajarin bagaimana cari makan. Lalu kemudian bagaimana menghindar dari elang. Dan ada kasih sayang yang luar biasa. Antara induk sama anaknya itu. Kalau sampai ada elang, maka ibunya itu, induknya itu mati-matian melindungi ini. Ini kan bagus. Ini kan bagus sekali. Coba kalau misalnya ayam itu meniru manusia, mohon maaf ya, tidak disiplin. Iya kan? Kurang disiplin kan. Manusia itu kan kurang disiplin. Mas Habib katakan bolak-balik gimana disiplinnya itu kan? Ayam itu niru manusia yang dalam hal tidak disiplinnya. Setelah telur, setelah bertelur 11 sampai 12 ngeramnya tidak disiplin. Senin ngeram, Selasa ngeram, Rabu cari jago baru, Kamis ngeram, lalu Jumat cari jago baru, nggak akan jadi. Kira-kira netas enggak? Enggak netas. Jelas. Akan menjadi telur busuk. Telur busuk itu dijual tidak laku, baunya dimakan, digoreng juga enggak enak. Tapi masih ada kegunaan Mas Habib. Kangge apa nih? Kangge demo. Ngantemi pejabat. Lah kita ini juga begitu Mas Habib. Pendidikan kita itu seperti itu dijadwal. Pekerjanya itu atas aturan-aturan birokrasi. Kamu masuk ini, besok tidak masuk, 3 masuk. Lalu kemudian seperti ngurus apalah gitu. Tidak dekat antara guru sama murid. Tidak sedekat induk ayam dengan anaknya itu tadi.
merasa melindunginya, merasa melindunginya. Yang penting aku sudah melaksanakan kurikulum. Nah, gitu kan, satuan pelajaran. Buku ini sudah saya terangkan. Sudah habis. Guru ini lalu tugasnya menjadi tereduksi hanya sekedar menerangkan bahan pelajaran ke hadapan murid. Tidak ada kasih sayang. Tidak ada kasih sayang, tidak ada usaha bagaimana mencerdaskan dan bagaimana meminterkan. Akhirnya pendidikan itu menjadi dimaknai secara sederhana tadi. Menerangkan isi buku kepada murid yang ada jadwalnya. Cukup. Dan itu sebetulnya tidak cukup. Mestinya harus ada kasih sayang tadi antara ayam tadi dengan telur telang induknya tadi. Nah, sampai nanyakan pesantren sekarang. Pesantren itu apa ada kiai yang tidak bertempat tinggal di pesantrennya? Selalu ada di dalam. Kalau pesantren kan mesti ada kiainya, ada lalu masjidnya, lalu kemudian ada tempat tinggal santri. Ada buku kitab yang diajarkan di tempat itu. Jadi ada kiai, ada masjid, ada santri, lalu kemudian ada tempat tinggal santri, ada bahan kitab yang diajarkan di pesantren itu. Dan ini sebetulnya sudah bagus sekali, Mas, tradisi ini. Kiainya lalu menjadi contoh. Bukan hanya contoh dalam sehari-hari, tapi bukan hanya kiainya, tapi nyainya, istri kiai. Putra-putranya yang biasanya disebut gus itu. Di situ bagus sekali. Sehingga di situ sebenarnya adalah latihan kehidupan secara utuh. Sebelum pesantren, sebetulnya ada tradisi sebelum itu. Namanya padepokan. Yang dipimpin oleh seorang resi. Lalu kemudian ada para cantrik. Lalu kemudian pesantren. Setelah itu lalu kemudian universitas. Universitas sebetulnya juga sudah seperti itu. Nah, disitulah pesantren itu kelebihannya, salah satu kelebihannya itu adalah meniru. Kalau kita bayangkan bosok meniru ayam, ya janganlah Mas Habib itu ya. Tapi untuk bisa paham itu bahwa kiai itu ngangkeremi. Kiai itu mengerami para santri-santrinya yang ada di situ. Dipimpin, dibantu oleh para ustadz-ustadz. Dipimpin oleh para musrib dan musribah. Itu kan yang ada di bawah para ustadz-ustadz itu kan. Nah di situ diangkremi di situ itu Mas Habib. Karena itulah maka memang anak-anak santri lebih apa itu namanya? Lebih tawadu, ukurannya tawadu. Lalu kemudian taat, lalu berkah, menghormati orang tua ini. Penting. Ini seperti ini terlatih dalam kehidupan sehari-hari. Pagi-pagi pagi dibangunkan untuk salat subuh bersama di masjid. Lalu siang diajak berjamaah lagi dipimpin oleh kiainya salat zuhur berjamaah, asar salat subuh berjamaah, maghrib berjamaah, lalu isya subuh berjamaah. Ini kiai yang apa namanya? Yang begitu mengutamakan pesantrennya. Hanya jangan kira lalu kemudian tidak ada gangguan Mas Habib. Gangguannya apa? Kalau kiai tertarik politik. Kalau kiai tertarik politik, itu lalu kemudian politiknya itu lebih dominan. Lah kiainya, pesantrennya lalu diserahkan kepada ustadz-ustadznya. Lah ini sudah mulai tidak beres itu. Di situ. Nah, kemudian di pesantren itu apa tatkala diamalkan, diajarkan, lalu kemudian amalkan. Kiai itu Mas Habib, kiai itu mengajarkan sesuatu yang dia telah mengamalkan. Biasanya diamalkan dulu. Iya, bukan lalu kemudian mengajarkan sesuatu yang setelah dibaca. Kalau di sekolah itu banyak kan guru membaca lalu ngajarkan. Kalau di sini guru itu kiai ya dulu bacalah. Lalu sebenarnya itu ngamalkan, dari mengamalkan diajarkan. Dalam hal ini saya terharu sekali Mas ketika saya membaca satu buku catatan itulah kecil yang mengkisahkan tentang Kiai Hamid Pasuruan. Oh, nggih. Leres. Ya kan? Saya pernah bertemu beliau. Ya. Saya belum pernah ketemu.
Saya pernah. Mimpi pernah. Pernah saya mimpi. Malah saya pernah itu. Saya pernah mimpi. Beberapa kali mengantar jamaahnya. Jadi saya ikut masuk. Jadi Kiai Hamid itu ada buku yang saya baca. Kalau hari Minggu atau hari Sabtu atau hari Jumat ya saya lupa. Hari Minggu itu ngadakan ngaji. Ngaji yang tidak saja diikuti oleh para santrinya, tapi juga oleh para masyarakat. Ribuan orang. Nah, biasanya dia itu ternyata juga disiplin, Mas. Ngaji mulai dari jam 6 lalu selesai jam 7. Di buku itu, saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Mudah-mudahan benar ya. Insya Allah benar. Nah, suatu saat Kiai Hamid itu ketika ngaji dapat kira-kira 5, 6, 7 baris. Itu berhenti, Mas. Berhenti. Ketika itu berhenti, diem. Kan santri tidak ada tradisi meninggalkan kiai, kan tidak ada. Masyarakat kan juga tidak ada tradisi untuk meninggalkan kiai. Maka semua ya diem. Begitu selesai jam 7, selesai ngaji kan, salam, beliau kemudian kembali ke dalamnya ini. Tentu kan santri-santri para masyarakat bingung. Kenapa ada apa ini? Jangan-jangan kiai itu marah atau tersinggung atas perilaku para santri atau jamaah yang lain itu kan. Lalu kemudian daripada bertanya-tanya, lalu kemudian ada perwakilan bertanya kepada kiai. Berani ya rame-rame. Ada apa? Kiai ketika ngaji yang kemarin kok berhenti, lalu begitu diem, tidak ada penjelasan. Lalu kemudian setelah itu kembali, orang menjadi bingung, Kiai. Itu ada apa? Kalau memang ada yang salah, kami mewakili santri, mewakili masyarakat, mohon maaf. Kiai ngomong apa? Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Lalu apa? Karena baris yang ke-6, yang ke-7 itu isinya adalah satu perintah yang saya sendiri belum mengamalkan. Ya Allah, luar biasa ya. Kalau saya itu ngajarkan, saya kena penalti. Luar biasa. Katakan atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kenapa? Orang kamu suruh untuk melakukan kebaikan, kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal kamu baca kitab. Apakah kamu tidak berakal? Di ayat lain mengatakan lima takulu nama latam alun. Kenapa kamu katakan kamu tidak ngerjakan? Itu kan? Kaburo maktan indallah antakulu malatam alun. Dia takut itu. Nah, pesantren itu ada tradisi seperti itu. Ngamalkan dulu, baru lalu kemudian ngajarkan. Tidak seperti baru baca buku, lalu kemudian ngajarkan. Kan baru tahu, dan pengetahuannya kan belum tentu komplit. Karena belum merasakan sendiri, belum mengamalkan. Nah, kelebihan di pesantren adalah seperti itu, Mas Habib. Karena itu bagaimana anak-anak pesantren itu lalu kemudian menjadi dengan kiainya menjadi tawadu. Itu kiai tidak ada loh nyuruh, Mas Habib. Sampai meninggal loh. Kiai itu tidak menyuruh kepada saya kamu harus tawadu, tidak. Kepada kamu harus taat, tidak ada. Itu terbentuk sendiri. Karena apa? Karena menghormati ilmunya itu. Ya tentu ada di sana kitab kecil namanya Ta'lim Muta'alim itu kan, itu memang ada. Tetapi sebetulnya mereka terbentuk karena menghormati ilmu bahwa yang namanya miniatur. Anak ini kan jujur, Mas Habib. Anak ini kan juga tahu mana saya ini ditipu, dikibuli, dikerjain. Kalau ada orang mengajari dia, lalu kemudian dia tahu bahwa nggak beres ini. Nggak beres. Wah, itu juga protes. Itu protes itu, Mas Habib. Nggak suka. Anak-anak itu ngerti kok, punya kedalaman. Nah, karena itulah lalu kemudian di situ karena menghargai guru tadi, kalau ngomong juga tidak sembarang ngomong. Ngomong dengan kiai kan coba tawaduknya gitu. Pemilihan kata kalimatnya kan diatur sedemikian rupa. Sehingga lalu ini membangun sebuah kultur. Sebuah kultur pesantren ini. Hanya lalu kemudian apakah pesantren ini sudah komplit? Kan itu kan pertanyaannya. Ya tentu di mana-mana ada barang yang tidak komplit. Katakanlah misalnya anak pesantren ini bagi saya ya. Kalau tidak saja diajarin ya, dibiasakan untuk ngaji kitab itu, tetapi juga karena dunia ini berubah. Dunia itu berubah. Lalu juga diajari ilmu-ilmu modern. Dunia modern sekarang itu mana yang tidak pakai teknologi? Semua. Kalau zaman saya kecil, saya di kampung,
Saya bisa itu ternak kambing, saya ternak sapi, ternak kerbau, tidak ada teknologi. Sekarang kan bagaimana lalu makanannya, bagaimana obatnya. Kalau dulu makanannya kan kita bisa nyuri di hutan atau di tetangga, di kebunnya tetangga. Sekarang kan tidak bisa. Maka harus ada ilmunya. Bagaimana ilmu nanti bisa berternak, bagaimana misalnya ilmu nanti berdagang, bagaimana ilmu nanti bertani, bagaimana ilmu membuat memproduk apa, bahkan kalau besar bagaimana membuat perusahaan besar, bisnis yang besar, bagaimana memimpin orang-orang sebagai karyawannya, hal-hal semacam itu kan perlu. Semua ilmu. Nah, yang itu belum ada, itu kalau itu diadakan luar biasa. Di pesantren itu luar biasa. Kultur guru murid, hubungan guru murid ustadz sudah luar biasa. Lalu kemudian ditambah. Dan alhamdulillah Mas Habib, apa yang saya omongkan itu sebetulnya beberapa pesantren sudah menjalankan. Mulai sadar. Mulai sadar. Misalnya saya lihat di Mojokerto itu. Ada namanya pesantren Riyadul Jannah. Kiainya kalau pagi ngajar, setelah subuh ngajar, nanti sore malam juga ngajar sampai malam. Di sela-sela itu, santri-santrinya itu diajak ke kebun, Mas Habib. Diajak ke kebun karena dia juga punya pertanian, peternak, bahkan lalu kemudian pemotongan ayam itu loh, tangani oleh santrinya. Lalu kemudian dia punya rumah makan. Rumah makannya itu di Sidoarjo, di Surabaya, di Gresik, di mana-mana itu ada sekitar 56. Ya Allah, luar biasa. Mas Habib, saya kira kalau bertanya kepada orang itu kaget ya. Kira-kira 2 bulan yang lalu, 3 bulan lalu wafat itu. Istrinya sama suaminya itu bareng. Kiainya. Seninnya istrinya, Selasanya itu suaminya itu setia. Nah, dari usahanya pertanian, usahanya peternakan, usahanya warung-warung, rumah makan modern. Jadi kiai itu juga bisa modern. Bisa modern. Bisa modern. Saya pernah tanya Mas Habib, sampean usahanya macam-macam itu, kalau boleh saya tahu, tapi itu penghasilan sampean rata-rata berapa setiap bulan? Dia bilang, Masya Allah, saya ini belum pernah ditanya tentang penghasilan saya. Baru sekarang ini saya baru sadar bahwa penghasilan itu harus dihitung. Dia bilang gitu kan. Padahal tidak pernah dihitung. Beliau. Tapi gini, Prof Imam, kalau nyebut saya Prof Imam, kalau saya sebulan penghasilan saya kurang dari 2 miliar. 2 miliar? Ya Allah. Saya tidak bisa menghidupi keluarga dan santri-santri saya ini. Sebab santri-santri saya gratis. Yang miskin itu biaya makan ikut dia kalau itu. Yang miskin. Belum lagi lalu anak-anaknya yang ke sekolah di Mesir, sekolah di Yaman, sekolah di mana-mana itu yang jumlahnya itu banyak. Makanya kalau saya kurang dari 2 miliar, kehidupan ini tidak jalan. Nah, coba. Apakah rektor penghasilannya camat, bupati, jadi melebihi. Malah ada rektor yang kena kasus itu. Dia punya mobilnya itu, pernah punya mobil itu Hummer, Mas Habib. Hummer itu kan 2-3 mahal. 2-3 miliar, Mas Habib. Betul. Hummer. Saya kalau saya diundang ke sana, dijemput saya itu pakai Hummer itu. Nah, itu kan berarti menggambarkan dia sudah cukup lah. Sudah cukup kaya. Nah, dia juga cerdas, Mas Habib. Anak-anak itu karena kalau hanya diajari pakai lesan, dikasih keterangan, dikasih penjelasan, itu dia bisa tahu. Dia mengatakan dia bisa tahu, tapi belum menghayati, belum merasakan. Karena itulah anak-anak itu kalau pas tidak ngaji juga disuruh kerja. Disuruh kerja di usahanya pertanian, di usahanya peternakan, di usaha di rumah-rumah makan ini. Tapi lalu kemudian juga tidak dieksploitasi, Mas. Digaji juga. Digaji. Jangan seperti di Batu itu dieksploitasi. Jadi yang kerja itu digaji. Hanya gajinya tidak diberikan setiap bulan kepada santri itu. Dikumpulkan pada kiai, dicatat oleh kiai. Sehingga ketika santri nanti 4 tahun pulang, maka di total kamu telah punya gaji sekian. Sehingga santri-santri itu pulang,
itu dapat keterampilan, okay. Ilmu hidup, punya ilmu ngaji agama, gitu kan? Lalu kemudian punya akhlak, punya modal. Ya Allah. Dikasih modal. Dikasih modal. Allah. Kamu kerja misalnya di Kalimantan sana dengan ini, sekian ini, kamu harus bisa kembangkan uangmu dari di sini. Jadi dia dikasih modal, dia dikasih ilmu, dia dikasih keterampilan, dia dikasih bagaimana beragama yang baik. Nah. Di mana ini ada apa seperti ini? Lembaga pendidikan seperti ini. Sampai sekarang wonten. Sekarang kiainya sudah wafat, tapi muda-muda usahanya masih ada. Usahanya masih ada. Namanya pesantren apa? Namanya Riyadul Jannah. Nanti saya ajak. Oh, alhamdulillah. Mas Habib saya ajak. Saya itu dicatat di situ sebagai pembina. Anak-anaknya banyak di situ yang meneruskan itu. Tambah konten ganti konten. Yang saya maksud di Batu itu bukan pesantren, tapi lembaga pendidikan yang akhirnya kena kasus. Lalu di situ itu, jadi luar biasa. Luar biasa Mas Habib. Bagaimana kita lihat hubungan santri dengan kiainya itu, dengan nyainya itu. Seharusnya bagaimana waktu ngajinya itu. Pesantren-pesantren yang seperti ini yang kita harus saya maksudkan ke depan itu. Jadi apa namanya? Dia sadar betul bahwa bangsa ini misalnya orang-orang asing banyak yang kerja di Indonesia sementara kita nganggur. Kenapa nganggur? Ya karena memang tidak bisa, tidak punya keterampilan. Lalu kiai itu tidak mengembangkan rasa iri, rasa tetapi lalu kemudian membekali. Nah, itu yang penting. Anak-anaknya itu. Santri-santrinya itu akan memiliki keterampilan. Jadi kalau saya katakan seperti ayam tadi Mas Habib, setelah netes, gitu kan? Maka lalu kemudian diajari bagaimana cari makan, bagaimana menghindar dari serangan elang. Nah itu pesantren. Se-24 mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu dilatih. Diproses. Hanya memang menjadi kiai itu jadi berat. Karena 24 jam. Kalau itu diformalkan menjadi lembaga pendidikan formal, berat juga. Siapa yang mau? Bagaimana kepala sekolahnya? Tengah malam beliau kalau kiai kan bangun Mas. Tengah malam bangun, ambil air wudhu, lalu sholat malam, mendoakan santri-santrinya. Semuanya didoakan. Mendoakan keluarganya, anak-anaknya, putra-putrinya, mendoakan santri-santrinya. Lalu kepala sekolah negeri apa yang mungkin Mas Habib? Tidak mungkin. Itulah mungkin. Tanyanya begini, gajinya berapa? Ya. Itulah Mas Habib. Lalu kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa pesantren itu lebih unggul ya, bisa membangun tradisi lebih unggul. Luar biasa. Hanya memang katakan tadi hal-hal yang masih kurang ya tadi, yang kurang keterampilan seperti itu. Saya katakan tadi. Itu harus ditambah tentang bagaimana bekerja, bagaimana memanage orang, bagaimana merintis usaha, bagaimana mengelola modal, bagaimana membangun komunikasi, dan itu jadi besar nanti bisa jadi pengusaha-pengusaha itu menjadi lulusan dari pesantren. Betul. Saya pernah loh Mas Habib. Kalau tidak salah dulu itu di Tumpang atau di mana ada usaha, tapi sudah lama itu. Ada usaha bisnis pembibitan, bisnis pembibitan. Sembarang ya. Sembarang. Pakai pisang yang juga sudah pakai kultur jaringan dulu itu, lalu kemudian tanaman bibit-bibit kelapa dulu. Yang aneh, Mas Habib, pegawainya itu lulusan Fakultas Pertanian. Sedangkan yang mimpin itu justru dari pondok pesantren. Jadi luar biasa. Sebetulnya ini sehingga nanti akan menjadi menjadi makmur itu sebetulnya. Hanya memang pesantren seringkali ngikut-ngikut dan merasa bahwa sekolah umum lebih hebat. Lalu kemudian dia matut-matutkan dengan sekolah umum. Ini yang saya gelisah. Mestinya sekolah umum niru pesantren, bukan pesantren niru sekolah umum. Saya kira itu Mas Habib. Nanti diteruskan bicara pesantren itu memang
Jadi saya ini kapan dibaca ke pesantren itu. Mudah-mudahan sebelum puasa ya, Prof. Ya. Jadi saya kepingin lihat-lihat begitu. Saya ada pernah sering diajak ke At-Tazkiyah itu kan berubah namanya, itu juga bagus. Jadi saya pembinanya di situ, Mas. At-Tazkiyah. Sekarang menjadi Tursina. Tursina. Itu saya kan. Saya sering ke sana. Kan ada Ustadz Ali itu kan dulu S2 mahasiswa kami. Iya. Itu saya diminta itu untuk menjadi pembina kan itu setiap global. Bulan. Orientasinya global, ya itu. Dan itu yang menarik lagi itu, Mas. Kepala sekolahnya yang namanya Mas Abidin itu adalah alumni Unisma. Oh, sedangkan Pak Mas Ali lulusan UMM. Karena itu kolaborasi Muhammadiyah sama NU itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kenapa lalu harus bertengkar? Nah, itulah. Bertengkar itu membuat kerusakan. Tapi kalau kolaborasi bisa menghasilkan tradisi lembaga pendidikan yang hebat, luar biasa. Yang namanya Tursina itu. Siapa saja kan mengakui kehebatan dia. Hanya orang tidak tahu bahwa itu adalah kolaborasi anak-anak lulusan Unisma. Dalam konten khusus kayak gini. Abidin itu adalah lulusan Unisma, sedangkan Ali lulusan Muhammadiyah, sama-sama FKIP. FKIP si Mas Zainal, Mas Abidin juga FKIP, Mas Ali juga FKIP. Hanya satu FKIP Muhammadiyah, SKIP NU bersatu. Jadi ini menjadi sebuah model bagaimana ketika NU dan Muhammadiyah bersatu. Bisa buat karya-karya dasar, sebetulnya itu. Luar biasa, Bro Imam. Jadi nanti kita bikin konten tentang itu, jadi khusus itu. Jadi ya para penonton sekalian, inilah kehebatan pendidikan ala pesantren ya. Yang ya kadang-kadang ada masalah, ya jelas itu. Tapi pendidikan umum lebih banyak masalah juga. Itu. Ya saya tidak usah menyebut, nanti ada banyak tersinggung itu. Pendidikan umum. Kita harus tidak boleh menyinggung orang. Tidak boleh menyinggung, nanti ada yang marah. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan ini ada hikmahnya pembicaraan tentang model pendidikan pesantren. Jadi tidak usah istilahnya tidak usah bingung gitu kalau mengirim anak-anaknya, ya silahkan mau pesantren boleh. Kalau ke umum monggo karena memang maunya begitu, tapi di rumah tadi kayak ayam. Niru ayam, Mas. Niru ayam. Saya kira diangkremi. Contoh yang luar biasa. Dan waktu mengeram itu puasa loh ayam. Iya, waktu mengeram puasa. Tidak makan itu. Saya kasih makanan tidak mau dimakan. Saya kan beberapa kali kebun saya di muka rumah itu ada ayam yang nyasar gitu. Ngerem di situ. Saya kasih makan tidak dimakan. Puasa. Guru hanya harus puasa. Luar biasa. Sekarang guru demo. Demo buatan puasa. Gajinya kurang aja marah. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?